Kenapa? Karena saya korban penipuannya iblis. Iblis itu gak punya kuasa. Jadi jangan buat iblis tampil sepertinya hebat. Iblis gak punya kuasa. Dia hanya punya kuasa ketika kamu takut sama dia. Ketika kita percaya sama kebohongan, oh iya gue korban, gue keluarga lahir dari keluarga bercerai, gue lahir dari kota kecil, gue punya kekurangan tubuh, gue gak bisa ngapa-ngapain. That's the moment when you give the power to the devil. Makanya kamu dipanggil sebagai orang percaya. Karena yang membuat kamu menang adalah apa yang kamu percaya. Kalau kamu percaya masa depanmu rusak, kamu pasti rusak. Kalau kamu percaya kamu orang yang gak berharga, kamu akan melakukan hal-hal gak berharga. Kalau kamu percaya kamu adalah sampah, kamu akan berpikir hal-hal yang sampah. Kalau kamu percaya kamu orang miskin, kamu akan bermimpi seperti orang miskin. Tapi kalau kamu percaya kamu adalah orang yang telah diperkaya oleh Tuhan, kamu akan bermimpi hal-hal yang kaya, berkata hal-hal yang kaya. Kamu bukan produk murahan, jadi jangan jual murah. Yang jomblo, kenapa kamu masih jomblo? Ini jawabannya, karena hargamu terlalu mahal. Yang cowok, kalau kamu nembak perempuan, lalu dia tolak kamu harusnya ketawa, bilang, kamu rugi nolak anak raja. Ditolak 2 kali, gitu juga. Nembak cewek, ditolak. Kamu hanya ketawa, jangan nangis. Kamu bilang kamu yang rugi, kamu nolak anak raja segala raja. 3 kali nembak, ditolak juga, ngaca, mendingan ngaca. Mungkin jarang mandi kamu ya. Teman-teman gini. Ini perjalanan kami, atau saya, menjadi seperti Kristus. Because saya datang dari background yang mustahil saya ikut Tuhan. Boleh dibuka slide-nya. Saya this is me and my ex-girlfriend yang sekarang jadi my wife. Beruntungnya istri saya dapat saya. Kebalik, bos. Saya seorang DJ, saya seorang pekerja kreatif, saya seorang event organizer. Pekerja event organizer, saya mantan pecandu, saya juga seorang mantan bandar narkoba. And saya gak pernah berpikir bahwa saya berdiri di depan kalian hari ini. Karena saya berpikir saya dulu sampah. Saya gak pernah percaya Tuhan mau pakai saya gak pernah percaya ada orang-orang yang ikut dan bilang, Bang, gue pengen banget jadi kayak lo. Bang, gue pengen banget punya dampak kayak lo. Saya bilang, gue gak pernah mau. Gue kehilangan mimpi gue beberapa puluh tahun lalu. Tapi Tuhan gak pernah hilang mimpi sama gue. It's not about you, it's not about what you cannot do. Ini bukan tentang apa yang kamu bisa lakukan, bukan tentang apa yang kamu gak bisa lakukan. Ini tentang Tuhan yang ada dalam hidupmu. Saya pakai narkoba, saya bahkan kalau lihat fotonya, next slide. Iya, udah botak, gundul, gak ada masa depan, pakai bunga lagi. Yang lebih sial, yang ini temenan sama ini yang lebih sial. Saya pakai narkoba, karena saya percaya saya sampah, saya lakukan hal-hal yang nyampah. Saya SMP di skors karena melakukan hal yang gak terpuji. Ya. Lalu saya masuk SMA, jadi drop out karena ketahuan pakai narkoba. Lalu saya mulai belajar. Saya percaya gak ada anak Tuhan yang bodoh. Gak ada manusia yang bodoh. Yang ada cuma malas. Saya ketika di drop out, saya mulai belajar. Saya dari juara kelas. Saya masuk IPA, di kelas cuma 3 orang cowok. Saya menang Olimpiade Matematika di Jabodetabek. Terus, tapi karena itu dia kepuasan. Akhirnya saya masuk, mimpi saya jadi dokter gigi. Makanya saya cocok sama Ko Agung. Dokter hewan, dokter gigi. Jadi kalau ada anjing sakit, mau pakai behel, datang ke saya. Gitu kan? Jadi selama kamu masih penuh dengan full of yourself, maka Kristus tidak memerintah atas hidupmu. Kita gak akan menemukan Christ in me, the hope of glory. Kita gak menemukan bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup dalam aku. Kalau kamu mau Kristus menyatakan dirinya dari hidupmu, kamu harus mati. Dan untuk kita mati, kita harus tertanam dalam sebuah komunitas. Walaupun disalah mengerti, walaupun tiba-tiba kamu mengalami konflik. Find the one.
komunitas atau family, sekumpulan orang di mana kamu menangis bersama, disakiti, belajar mengampuni, belajar juga untuk salah paham, belajar mengerti, memahami, ya belajar mengasihi dan sebagainya. Ini penting. Kita tuh kayak benih. Kita itu seperti benih yang Tuhan taruh dan kita harus mati. Karena kalau biji itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi kalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lihat ketika Kristus mati, wow, revival terjadi. Kematian Kristus, kebangkitan buat kita. Amin teman-teman. Dekat sama Tuhan tidak menjauhkan kita dari lembah kekelaman, justru mencemplungkan saudara dalam lembah kekelaman. Nah, kita mengatakan ketika Roh Kudus hinggap kepada Yesus, Matius 4, Roh Kudus menuntun Yesus kepada apa? Padang gurun untuk ketemu iblis. Jadi saudara hidup dalam Tuhan tidak menjauhkan saudara dari iblis, salah. Mendekatkan saudara kepada iblis untuk saudara mengalahkan the power of darkness. Because you are the light of the world. Your job is not hiding in these four walls. Tugas kita keluar dari gedung untuk preaching the gospel, untuk memberitakan kebaikan dan kasih tahu sama dunia bahwa nama Tuhan itu lebih dahsyat dari segala sesuatu. Hari ini kalau kamu ikut Tuhan, kamu tuh sedang dilatih sebenarnya untuk tidak berpikir tentang dirimu sendiri, tapi menjadikan Tuhan segala-galanya untuk melatih hidupmu, menggunakan mentor-mentormu, komunitas untuk melatih kita semua, supaya hati kita dibangun, memiliki hati seperti Tuhan dan memiliki compassion, belas kasihan, bukan sekedar bersimpati tapi berempati. Ya simpati kan cuman oh iya aku bersimpati ya, aku turut berbelasungkawa. Tapi empati itu langsung menderita bersama. Aku mau menderita bersama dengan kamu. Yuk kita nangis bareng. Nah itu empati. Kenapa yang kita hari-hari ini teman-teman belajar untuk ayo kita jangan sekedar beragama, tapi benar-benar berhubungan sama Tuhan. Supaya kita bisa berhubungan sama manusia dan bisa menyentuh hidup mereka. Ya. Breakthrough di luar terjadi ketika kamu mengizinkan yang di dalam kamu untuk break terlebih dahulu. Makanya seringkali kita mengalami patah hati. Nah ini bagus. Patah hati itu bagus. Ya, hati yang patah, Tuhan dekat Alkitab bilang. Artinya ketika hati kita patah, kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan konsol sama Tuhan. Kita akan bersepakat sama Tuhan. Dan Tuhan memulihkan hati kita di dalam hadirat kasih dan firman-Nya. Dan hati kita dibangun semakin kuat. Dan kita belajar untuk mengasihi seperti Kristus. Teman-teman, you need to die. If you want to live, you need to die. Ini bukan mati secara tubuh, tapi mati dalam keakuan kamu. Dan keakuan kamu hanya mati dalam sebuah komunitas. Komunitas seperti apa? Komunitas ikat janji. Atau covenant community. Ya, komunitas yang memiliki ikat janji yang kuat, yang tetap mengandalkan Tuhan sebagai prinsip utama dalam komunitas tersebut dan mengizinkan satu sama lain untuk bersinggungan, menyakiti, terluka, tapi saling menyembuhkan, saling mengobati, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling membangun. Jadi kamu perlu mati untuk kamu bisa hidup, ya, sehingga kamu akan terhindari jauh dari rasa letih berjuang sendiri. Ya, Tuhan lihat hati lo teman-teman. Itu kenapa yuk mari benar-benar menjadi solusi, bukan sekedar melakukan hal yang positif. Contohnya kayak saya dulu pernah loh memaksa istri saya untuk baca Alkitab. Tapi selama baca Alkitab dipaksa, itu menjadi toksik. Karena Tuhan gak pernah paksa, dia memberikan perintah, tapi dia gak memaksa. Kalau kita nggak taat, kita yang rugi. Kalau kita yang taat, ya kita yang diuntungkan. Jadi ketika saya paksa istri saya baca Alkitab, itu kan hal yang positif. Tapi toksik. Cinta itu nggak memaksa, cinta nggak menuntut. Cinta itu mendidik. Cinta itu memberikan inspirasi. Cinta itu mengajarkan, memberi contoh. Mungkin kenapa istri saya nggak lakukan, karena saya nggak kasih contoh. Saya menjadi orang yang marah-marah di rumah, saya menjadi orang yang sangat memaksa dan menuntut, dan itu bukan kasih.
menjadi toxic positivity. Berapa banyak dari kita yang mengalami kekerasan di rumah tangga? Waktu dipukul dibilang, papa tuh sayang sama kamu, ya kan? That's toxic positivity. Tapi hari ini kita percaya bahwa kita diberikan hati seperti Tuhan. Dan saya percaya kita lahir di keluarga yang tepat kok. Jadi jangan kecewa sama orang tuamu. Justru sadari bahwa orang tuamu adalah orang tuamu yang tepat untuk mengajarkan kamu belajar jadi solusi. Karena kalau nggak ada tekanan, kita nggak mungkin bertumbuh. Amin teman-teman. Yang rasa ganteng bilang that's me. Siap. Ini kurang percaya diri. Ya. Yang rasa ganteng bilang itu gue. Aduh. Sekali lagi, yang rasa ganteng bilang itu gue. Yang rasa cantik bilang itu gue. Yang jomblo bilang itu gue banget. Yang punya pacar bilang itu gue. Wah, ini berarti punya pacar nggak ada kepastian nih kayaknya nih. Coba mana yang jomblo bilang itu gue. Ya, ini kayaknya banyak jomblo bergairah hari ini. Gue cuma bilang gini, ya sekarang kita ada di generasi yang kayaknya kalau nggak punya pacar itu kurang keren. Tapi lebih baik jomblo punya kepastian daripada punya pacar nggak pasti. Siap, siap. Kita baru merayakan kemarin Jumat Agung di mana Yesus telah mati. Ya, puji Tuhan, Yesus nggak hanya mati, tapi Yesus dia bangkit. Tapi ini belum hari ketiga. Ini masih hari kedua. Hari Sabtu di mana murid-murid lagi ketakutan. Ya ketika Yesus mati, itu murid-murid Tuhan Yesus lagi ketakutan banget. Lagi ngumpet. Ya Petrus baru berkhianat, dia merasa nggak layak. Murid-murid Tuhan Yesus ngumpet di sebuah rumah, dan semua ketakutan. Makanya teman-teman, sebagai umat percaya, lu akan alami namanya hari Sabtu. Pasti. Lu merasa ditinggalkan, doa lu gak dijawab. Lu merasa kayaknya lu udah pelayanan tapi gak ada hasil yang kayaknya sesuai dengan janji Tuhan. You will experience Saturday. Tapi jangan lupa, Sunday is coming. Minggu pasti datang. Ya, Minggu pasti datang. Nah di sini siapa teman-teman yang belum pernah memutuskan untuk mau menyerahkan hidup sama Yesus, boleh angkat tangannya. Yang belum pernah aja. Oke, baru satu, ada lagi? Ada lagi? Oke, that's good. Saya di tempat yang tepat. Ya, yang pertama, kita butuh Yesus, amin. Saya bukan orang yang lahir dari orang yang butuh Yesus. Saya nggak ngerti siapa itu Yesus. Saya orang Kristen, orang Batak. Siapa orang Batak sini? Haleluya, haleluya. Wah ini. Tapi gue ngerasa kayak, jujur kita hidup apalagi era digital sekarang. Dimana dulu kita persaingan gak terlalu ketat. Lu lihat di Instagram, waduh temen gue udah punya ini. Waduh, wah gila followersnya. Dulu zaman gue SMP gak ada kayak begituan. Jadi yang namanya bersaing itu belum sekuat sekarang. Itu kenapa hari-hari gini kita lebih banyak stres. Karena kita berusaha untuk gain something. Kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Ini membuat akhirnya kebutuhan kita akan Yesus jadi hilang.